Nah, tapi kalau pinginnya yang glowing, radikal lebih sehat ya, nggak cuman lembab aja, ya berarti harus ada yang pastinya semua isi skin booster ada perbedaannya ya. Nah, kalau kulitnya sensitif ya sebaiknya kita memilih bahan yang tidak. Kita akan melanjutkan dengan Dokkes episode ke-7 dengan bintang tamu ya, yang selalu saya nanti-nantikan, Dr. Felix Kusmana. Jadi topik pertanyaan pertama adalah tentang perglowingan wajah. Nah, pasien seringkali tanya ke saya, ke Dr. Felix ya, Dok, aku ini ditawari Rejuran, ditawari Profhilo, ditawari bahan-bahan baru, injeksi yang bahannya PDO, namanya Cakra something gitu ya. Nah, atau bahan-bahan lain. Tapi pasien kadang-kadang kecewa dengan hasilnya karena aku gak ngelihat efeknya. Sebetulnya Dr. Felix bisa memberikan saran nggak ke pasien-pasien itu, skin booster ini sebetulnya apa, terus kemudian bagaimana memilih yang cocok untuk kebutuhan pasien dan membuat pasien itu happy, puas dengan hasilnya, itu bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya Dr. Adri. Memang pertanyaan ini tuh banyak sekali, nggak cuma dibincangkan dari pasien ya, tapi beberapa rekan dokter itu juga bingung gitu karena banyaknya produk yang sudah beredar di Indonesia ya, dengan berbagai isinya, berbagai manfaatnya. Nah, cuman memang kita harus pahami dulu bahwa skin booster itu prinsipnya satu, kita memberi nutrisi ke dalam kulit. Nah, nutrisinya itu untuk apa? Beda-beda ya. Ada nutrisi A tujuannya untuk kelembapan, nutrisi B untuk melawan radikal bebas ya atau antioksidan, kemudian nutrisi C untuk membuat warna lebih cerah. Nah, itu semuanya beda. Atau juga yang sekarang lagi booming kan collagen stimulator, nutrisi yang diberikan di kulit supaya kulit merangsang kolagen. Nah, jadi semua ini fungsinya beda. Kalau pinginnya glowing atau lembab, ya harus menggunakan skin booster yang isinya memang bekerja untuk melembabkan, contohnya hyaluronic acid gitu ya. Nah, tapi kalau pinginnya yang glowing, radikal lebih sehat ya, nggak cuman lembab aja, ya berarti harus ada yang ada peptide-nya, ada exosome-nya, ada glutathione-nya, atau kandungan-kandungan lain yang sifatnya memberikan nutrisi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau collagen stimulator ya harus dicek juga bahannya, yang kandungannya kalsium hidroksylapeptide, ada yang BDO, ada BCL, BLLE, PDLLE. Nah, semua fungsinya untuk merangsang kolagen atau memberikan tambahan ketebalan pada kulit sehingga ada efek pengencangan. Ya, jadi setiap isinya pasti beda-beda. Maka kalau pasien kita mau melakukan skin booster harus tanya dulu isinya tujuannya untuk apa. Terus kemudian apakah melakukan skin booster itu ada risikonya apa enggak? Ada kemungkinan efek samping enggak? Misalkan ini, pasien yang kulitnya kering sensitif, kalau dilakukan skin booster hasilnya bagaimana ya? Pasien yang kulitnya mudah berjerawat, kalau dilakukan skin booster ya hasilnya bagaimana? Nah, apakah ada efek-efek yang berbeda tergantung dari jenis kulit atau jenis problem kondisi kulit pasien menurut Dr. Felix? Ya, pastinya semua isi skin booster ada perbedaannya ya. Nah, kita ambil contoh kalau misalnya pasien mudah berjerawat, terus dia kepingin mukanya lebih glowing karena mungkin obat-obatan jerawat membuat kulitnya agak kering ya. Nah, kalau kulitnya sensitif ya sebaiknya kita memilih bahan yang tidak membuat kulit sensitifnya kumat, istilahnya begitu ya. Mungkin bahan yang paling aman ya hyaluronic acid ya. Nah, apakah dengan kita melembabkan akan membuat jerawatnya lebih muncul? Ya sebetulnya enggak juga, karena jerawat itu muncul karena over oily. Tapi kalau kita memberikan hyaluronic acid lebih ke arah hydration. Jadi satunya watery, satunya oily. Sebenarnya itu hal yang berbeda. Tapi kalau skin boosternya ada tambahan lainnya, misalnya orang yang alergi terhadap protein-protein tertentu, lalu dia
dikasih skin booster yang ada tambahan peptide-nya yang memang punya resiko untuk mencetuskan alerginya, ya itu sebaiknya dihindari gitu ya. Ataupun misalnya salmon DNA, ya memang punya efek antiinflamasi, tapi kadang ya namanya bahan mungkin penyaringannya kurang bagus atau apapun itu sehingga ada protein yang menyebabkan alergi, ya sebaiknya tetap dihindari gitu. Jadi ya pasti akan ada perbedaan. Lalu kalau collagen stimulator ada yang kerjanya non inflamatory atau tidak beradang, ada yang bekerja dengan cara meradang. Ya otomatis kalau orang punya kecenderungan muncul jerawat, ya jangan diberi yang bahan yang kerjanya dengan meradang karena bisa menyebabkan aktivasi dari jerawatnya. Terus kalau pasien puas dengan hasilnya misalkan ya Dr. Felix, dengan satu merek tertentu misalkan, itu sebaiknya diulang berapa lama sekali? Nah, pengulangan sangat tergantung pada bahannya dan rekomendasi dari research-nya, dok. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh hyaluronic acid yang low and high molecular, nah itu memang atau kita sebut mereknya biasanya Profhilo gitu ya. Disarankan sebetulnya dilakukan 2 kali, sekarang sama bulan depan, lalu bisa ada ketahanan sampai 6 bulan. Tapi itu pun enggak harus mengikuti begitu ya, karena dengan cuaca di negara tropis yang lebih lembab, sometimes pasien enggak memerlukan seperti itu. Kita harus ada adjustment, misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung kelembapan dari masing pasien. Sedangkan untuk kandungan lain juga kita mesti lihat, contoh collagen stimulator, enggak semuanya harus dilakukan 3 bulan sekali atau tiap bulan, ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, juga kita harus adjustment tergantung kebutuhan dari pasiennya sendiri. Ini pertanyaan trivial karena ini tim kita namanya Yudo ini batuk-batuk terus dari tadi. Ya nah, jadi ini pertanyaan trivial yang langsung tadi saya ingin tanyakan Dr. Felix. Dr. Felix ini selain ahli di bidang estetika, di bidang anti-aging, Dr. Felix ini ahli untuk menganalisis dan memberikan informasi tentang kondisi kesehatan secara umum, penyakit dalam, kondisi kesehatan paling pintar, Dr. Nah, pertanyaannya adalah kalau batuk gini ya, banyak mama-mama itu yang melarang anaknya minum atau makan es krim. Nah, nggak boleh minum dingin. Oh, ini karena makan snack ini, terlalu banyak makan snack ini, ya. Nah, menurut Dr. Felix, kalau batuk-batuk gini tuh boleh nggak makan es krim, minum dingin, makan snack, apakah itu sebetulnya berpengaruh terhadap batuk ini atau sebetulnya nggak berhubungan? Itu cuma mitos. Nah, kalau untuk dingin sebetulnya sebagian kondisi malah kita saat batuk itu minum dingin atau makan es krim itu diperbolehkan. Karena dingin itu memberikan efek anti radang terhadap tenggorokan yang sedang meradang. Cuman yang jadi masalah kan sebetulnya gulanya. Nah, misalnya kalau es krim ya very creamy atau lumayan lengket, ya setelahnya tetap harus ditambahkan air putih supaya tidak gulanya tidak lengket istilahnya begitu ya. Tapi kalau misalnya minum air dingin aja, air putih dingin, saya rasa sih malah boleh gitu diperbolehkan. Kalau snack, nah lain lagi ya, karena snack mungkin ada bumbu-bumbunya ya yang kita nggak tahu, ada yang pedas, ada yang apa, malah makin memperparah iritasi di tenggorokan. Nah, ya jadi kalau untuk dingin sebetulnya saat batuk boleh nggak minum dingin? Saya sih menjawabnya boleh. Tapi kalau dingin sekali sampai tenggorokannya sakit ya nggak boleh. Segala sesuatu tidak boleh terlalu dingin atau terlalu panas juga. Ini menjawab pertanyaan yang menjadi mitos mama-mama selama ini. Jadi terima kasih atas informasi yang sangat-sangat bermanfaat dari Dr. Felix Kusmana untuk edisi Dokkes nomor 7. Terima kasih.